Halo semua, kembali lagi dengan saya Rokim pastinya di channel AMS Vlog. Jadi di video kali ini aku mau membuat video paranormal experience lagi. Nah mungkin sorry banget ya kalau teman-teman suka dengan video paranormal experience. Dan aku cukup lama nggak upload video paranormal experience juga karena aku juga sibuk juga ngetik skrip, terus edit thumbnail, edit video, dan itu mungkin menjadi kesibukan aku tersendiri. Jadi aku belum terlalu bisa untuk melonggarkan waktu aku untuk syuting. Nah kali ini alhamdulillah ada waktu longgar, dan sorry banget kalau aku lama ya nggak upload video paranormal experience ini. Dan sebelum masuk ke videonya, teman-teman bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga, share, dan komen. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Jadi aku bercerita mungkin kali ini nggak cukup panjang ya teman-teman, karena ya aku lama nggak upload video paranormal experience juga itu karena juga aku sekarang alhamdulillah nggak terlalu banyak pengalaman horor. Dan sebenarnya yang banyak adik aku sih, cuman adik aku dia baru beres-beres dan dia nggak ikut dulu untuk paranormal experience kali ini. Dan ini ada nyamuk ya, jadi adik aku kali ini nggak ikut dulu. Mungkin nggak tahu ya dia kenapa nggak mau ikut sekarang, dan mungkin karena dia takut kali. Nah jadi aku kali ini mau bercerita ya. Kemarin ya, ini baru kemarin aja. Nah itu aku baru edit video, edit thumbnail untuk di YouTube. Aku baru edit thumbnail. Nah di situ kan aku kalau edit thumbnail pasti kan lama teman-teman ya. Nah di situ aku edit thumbnail ya 1 jam sampai 2 jam. Aku edit thumbnail mungkin 1,5 jam itu nggak ada apa-apa. Mungkin dari 1,5 jam ke 2 jam itu ke ya 1,5 jam ke 2 jam itu mungkin udah ada horor-horornya. Nah di situ aku baru edit, dan di situ aku tuh pakai speaker teman-teman. Aku nggak pakai headphone ya dengerin musiknya. Di situ aku pakai speaker. Harusnya ya kalau pakai speaker itu suara dari luar itu harusnya nggak noise cancelling ya. Kalau misalnya pakai headphone itu biasanya akan ada noise cancelling. Jadi dia menutup bagian telinga kita kayak gini. Nah dia menutup dan suara dari luar itu cukup keredam. Nah itu yang dinamakan noise cancelling. Nah kalau pakai speaker kan nggak ada teman-teman ya. Kalau pakai speaker kan suaranya harusnya malah lebih kencang dan nggak ada noise cancellingnya. Nah di situ aku dengerin nggak terlalu kencang ya, normalnya orang dengerin musik lah ya. Jadi aku baru edit thumbnail itu nyantai lah ya, sambil nyanyi bla 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 nyanyi gitu. Aku edit thumbnail fokus, itu aku baru fokus ya, tiba-tiba kan di samping kiri aku itu ada lemari. Nah lemarinya itu tingginya paling cuman seberapa ya, pokoknya lemari pendek. Lemari tingginya ini lantai ya, kurang lebih tingginya tuh seginian. Nah itu segitu tingginya. Di atasnya itu aku kasih untuk nyerapin apa ya, untuk bersihin spring bed, bersihin kasur. Kalau misalnya ada kotoran biasa kan pakai kayak sapu lidi. Nah di situ sebenarnya ada contohnya tapi nggak tahu, kayak sapu lidi lah itu buat bersihin kasur itu ya. Teman pasti tahu lah ya, biar kasurnya tuh kalau misalnya ada kayak misalnya barang-barang kecil itu biar bisa terhempas pergi diusir berarti ya. Nah di situ di atas lemari itu ada itu kalau di sini, kalau di rumahku ya nyebutnya itu serapan ya. Serapan itu yang ya itulah sapu lidi untuk bersihin kasur itu. Nah kalau aku nyebutnya serapan. Nah serapan itu ada di atas lemari itu. Nah di situ juga, di sebelum ada serapan itu, di atas lemarinya itu ada ada sarung sama ada sajadah. Nah baru ada serapan itu. Nah tiba-tiba serapan itu tuh dia bergeser sendiri. Tadinya tuh dia gak terlalu lurus teman-teman ya, cuman tiba-tiba dia tuh kayak misalnya gini ya, tadinya tuh kayak gini, tiba-tiba dia tuh jadi kayak gini, bergerak. Dan aku langsung kayak langsung aku pause musiknya itu. Aku kaget kan, saking kaget itu suaranya grek gitu. Jadinya aku dengar ya, aku kaget, aku lihat situ ada apa gitu. Terus aku pause musiknya dan aku perhatiin di area situ. Dan itu dia lemarinya tuh yang atasnya cekung ke bawah. Harusnya dia kalau udah kayak gini dia harusnya nggak bisa gini temennya.
karena dia cekung gini. Nah kayak gini, masa dia bisa gini? Nah kalau logikanya dia ke gini mungkin bisa, cuman di kayak gini terus tiba-tiba dia kayak gini, itu pasti butuh dorongan dong. Nah di situ nggak ada siapa-siapa di dalam kamar aku, cuma ada aku aja baru ngedit thumbnail. Nah tiba-tiba ya ada itu, terus aku kaget, aku pause musik dan aku coba cek ke area situ, aku coba cek nggak ada apa-apa. Terus aku lanjut belum, nggak gimana ya, nggak terlalu fokus lah ke situ, aku fokusnya untuk edit thumbnail. Nah aku langsung lanjut edit lagi. Waktu aku lanjut edit, gak beberapa lama kemudian, mungkin 5 menit sampai 10 menit kemudian, itu dia bergerak lagi dari posisi kayak gini, langsung gerak gini lagi dan oke, aku udah mulai merinding. Dan dia kembali lagi ke posisi awal, dan itu memunculkan suara yang sama, gerak gitu, juga sama gerak, ada suaranya kayak gitu. Dan aku kaget lagi, aku lihat situ lagi kan, aku pause lagi musiknya, dan kayak ada seseorang atau makhluk halus yang main-main di situ gitu kayaknya ya. Cuman aku kan nggak orang paranormal dan aku nggak bisa lihat hal-hal seperti itu, mungkin pas kebetulan aja. Nah di situ, aduh merinding. Ini aku syuting sendirian ya di dalam kamar, ini aku benar-benar sendiri. Nah di situ terus aku pause musiknya, aku cek lagi dan di situ nggak ada apa-apa. Dan gimana ya, di situ pokoknya nggak ada apa-apa dan cuman ada itu doang. Nah ini udah oke. Cuman ada itu doang dan aku kaget gitu, kayak aku deketin lagi dan aku kayak gimana, misalnya ini di sini ya, aku tuh kayak senggol dan aku agak nggak berani sebenarnya, aku jadi agak kayak aku gitu-gituin. Dan akhirnya di situ aku ambil dan aku taruh bawah. Nah aku taruh bawah itu di belakangku, jadi sini ini ada lantai, misalnya emang ada lantai beneran. Nah aku taruh di lantai, dia agak aku senderin ke lantai gitu. Nah di situ aku udah ganjel bawahnya. Kalau misalnya aku nggak ganjel pakai barang, pasti dia akan logikanya dia akan merosot, karena di lantai kan licin ya. Kalau di rumahku sih lantainya licin. Nah dia merosot. Cuman waktu itu juga itu aku ganjel pakai kaleng yang isinya kartu, yang aku pernah buat videonya itu membuat tulisan IMS Vlog dari kartu. Nah sekaleng itu kalau teman-teman angkat berat itu kisaran setengah kilo lebih itu ya, pokoknya itu berat. Nah aku ganjel pakai itu, harusnya dia kan nggak ada apa-apa ya mungkin karena bentuknya lingkaran. Nah di situ aku tambahin ganjelan, pokoknya sampai banyak lah, itu nggak beraturan, pokoknya sampai dia tuh bener-bener nggak bisa gerak kalau nggak ada tenaga. Nah di situ aku kayak udah, harusnya ini udah nggak gerak, kalau gerak lagi berarti memang aneh, ada makhluk halus yang bermain-main gitu. Biasanya sih kayak tuyul atau anak-anak kecil gitu ya. Dan merinding lagi. Kalau aku lihat sini mataku agak sakit karena di sini nih ada lighting. Kalau sini sih nggak terlalu ya, ini ada lighting juga. Nah itu harusnya dia udah nggak bergerak lagi. Dan anehnya aku udah tenang, udah lanjut ngedit lagi. Itu kisaran 30 menitan. Itu tiba-tiba dia bergerak lagi dan itu memunculkan suara lagi. Dan dia langsung jatuh ke lantai. Jadi suaranya kayak gimana ya? Suaranya kayak prek gitu. Prek gak tuh? Ya pokoknya teman-teman jatuhnya aja sapu lidi ke lantai teman-teman atau ke aspal gitu. Teman-teman jatuhin aja. Nah suaranya kurang lebih kayak gitu. Dan disitu aku cek lagi dan gak ada apa-apa. Alhamdulillahnya aku lanjut ngedit dan sampai selesai pun gak ada apa-apa. Nah mungkin segitu dulu aja teman-teman video dari aku untuk paranormal experience kali ini. Dan emang cukup pendek dan sorry banget ini cukup pendek juga, mungkin gak ada 10 menitan ini. Oke teman-teman, segitu dulu aja video dari aku. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada 2 video ini, like juga, share dan komen. Terakhir nama aku Ruhim, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.